Boleh saya. Selamat malam, berkah dalam semua, Salve. Berkat dalam Malam, Paman. Paman-paman Salve, di Paman. sini ya, ya. Salam berkat Bro, dalam. ya. Begini ya, Bro Gia, saya sedikit tampilkan untuk penguatan aja, ada di private chat mungkin bisa ditampilkan. Ya, betul. Sudah tampil itu Paman. Ya, siap. Ya. Putar Itu kah? kejadian, boleh nggak Pak? Ya, intinya judulnya aja diliatin bahwa dia melakukan apalah istilahnya di situ dengan gereja apa namanya ini 3 bulan yang lalu, collective church ya. Jadi nggak salah tadi yang sudah disampaikan oleh sebelumnya, siapa tadi saya lupa, bahwa Daniel Mananta memang sudah berpindah keyakinan ke itu. Paman, yes. Iya betul. Jadi sebenarnya waktu kejadiannya yang di NTT 2015 ya kalau nggak salah, yang dia terlihat membawakan persembahan itu, dia posisi masih di Katolik, jadi kan terpaut 2 tahun ya. Tahun 2017 dia dibaptis Selam, itu dia berpindah. Tapi di waktu 2015, ya tolonglah Daniel ingat itu, kata-kata dia ada waktu itu, di mana kejadiannya dia sangat berterima kasih waktu dia mengalami gangguan penyakit, suaranya hilang. Itu ada di broadcastnya dia juga. Dan di tahun 2015 waktu di NTT itu dia mengucapkan ucapan terima kasih atas doa dari Romo Benyamin Ratu kalau nggak salah. Ada videonya kalau mau, itu dari Katolik Keren, aku simak-simak juga. Jadi itu bukan memang Romo, Paman. oh Saya bukan ya, klarifikasi sorry itu bukan Romo. sorry Ya, ya. tapi itu Bapak ya. Ya, Dia berkecimpung di apa namanya di karismatik Katolik. Ya, lanjut Pak. iya. Jadi Daniel Mananta harusnya sadar bahwa dia bisa mengalami mujizat, suaranya kembali pulih, itu waktu dia di Katolik. Yang saya herankan, kenapa begitu dia sudah itu, dia lupa sama imannya yang lama. Ya, kita sebagai umat Katolik, terus terang saya sedih, prihatin, ya mendoakan saja bro. Kalau mau lihat videonya nggak apa-apa, bro ya. Perlu nggak kalau dilihat dia pernyataannya, dia sangat waktu di iman Katolik. Oh, boleh kalau ada videonya Paman, boleh. Boleh saya kan di Kirim private linknya, chat ya. Oke, ya. siap. Oke, ya. Oke, sudah itu. Diangkat aja enggak apa-apa pernyataan dia. Semoga Daniel Mananta nonton. Tadi dia sempat masuk di link. Saya lihat itu pasti dia. Soalnya gaya bicaranya kan, saya juga ikut podcastnya, sering ngikuti podcastnya dia gitu loh. Ya biarpun nggak anu tapi sering. Karena saya juga sering berdiskusi dengan teman muslim di situ. Jadi saya tahu persis gaya bicaranya dia waktu ngetik, dan dia hanya ngetik sekali di private, di live chat tadi ya. Saya rasa dia. Nggak apa-apa di anu aja waktu pernyataannya dia ya di video ini. Kira-kira 4 tahun yang lalu itu sebagai seorang presenter mengalami sebuah depresi berat karena suara saya sempat hilang. Aktivis Katolik Bapak Benyamin Ratu, dia mendoakan saya gitu, bilang saya mungkin itu suara Tuhan atau itu suara Roh Kudus, pokoknya yang suci-suci deh. Nah, akhirnya suara saya benar balik lagi ke Pak Benyamin. Saya bilang terima kasih Pak. Pak Benyamin dengan bijak bilang jangan bilang terima kasih ke saya, tapi bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan suara aku. Membuat sebuah gereja di Flores. Dan disitulah saya mulai mendedikasikan diri saya untuk lebih banyak aktif gerakan-gerakan gereja Katolik gitu ya, supaya bisa memperlihatkan kalau misalnya anak-anak muda Katolik itu bisa berkreativitas lagi, lebih banyak lagi untuk melakukan sesuatu untuk gerejanya. Ku menyambut tubuh darahmu, kan banyak dosaku, sering ku meminta
Oke, silakan Paman The Way. Silakan. Iya, Pernyataannya jadi sudah selesai. Ya. saya terharu dengan lagu Ekaristi tadi. Eh, dan yang Mananta masih menerima ya persembahanku ya itu ya waktu mau Ekaristi itu ya. Jadi saya melihat di sini Daniel Mananta ini di tahun kurang lebih 2015 ya. Dia masih menerima perjamuan kudus Ekaristi dan dia menyatakan kehilangannya suara itu 4 tahun yang lalu, berarti 2011 kurang lebih saya dengar di podcastnya juga seperti itu kalau nggak salah. Jadi tolong ya untuk Daniel Mananta yang melihat ini ya cobalah berpikir apa yang kau lakukan sekarang meskipun kau sudah berpindah iman ya, bukan di Katolik lagi. Hargailah toleransi beragama dan ingatlah saudara-saudaramu yang masih di Katolik. Itu saja dulu Bro Gia dari saya. Terima kasih sudah diangkat naik. Ya, terima kasih Paman The Way. Saya berikan ke Paman Adios sesuai urutan naik ke atas. Silakan Paman Adios. Iya, selamat malam berkah dalam. Itu ada seseorang yang saya kejar terus itu. Itu tidak pernah dapat di RT-nya itu. Iya, salam semuanya teman-teman di room dan di live chat. Ini ya sebetulnya apa yang dia mau lakukan apa ya terserahlah, itu urusan dia. Tetapi yang menjadi concern kita ketika dia mengeluarkan sesuatu yang menyalahkan yang lain. Nah, ini yang menjadi persoalan. Misal dia baptis ulang, ya terserah. Atau mungkin tidak dibaptis ulang, terserah. Atau mungkin dengan cara lain seperti orang Yahudi, silakan. Tidak ada masalah. Tetapi menjadi masalah dan memang tidak bisa tidak, ketika sudah dituduh, maka itulah yang kita harus jawab, pertanggungjawaban iman. Dia juga mau masuk agama manapun, menyembah apapun, Katolik tidak pernah membatasi kebebasan. Justru yang masuk Katolik memang sulit. Ingat baik-baik teman-teman di live chat, masuk Katolik itu bukan mudah, tapi Anda mau keluar silakan sesuai dengan kehendak Anda. Tetapi Anda ketika membuat kepalsuan terhadap kami akan menanggapinya, bukan menyerang, tidak. Jika ada teman-teman di live chat suka menyerang, menghina, menghujat tanpa ada sebab dan akibat, hanya karena kebencian, itulah buah-buah dari penyembahan berhala, kerasukan iblis yang ada di dalam otak dan pikiran seluruh jiwanya. Ingat, saya katakan sekali lagi, bahwa baik agama apapun baik yang misalnya samawi maupun apapun, itu mengakui juga bahwa iblis itu memang tujuannya hanya menyerang manusia. Artinya menguasai seluruh pikiran, perasaan, hati, jiwa, akal, budi manusia. Dia tidak pernah berkepentingan dan pernah mati. Itu harus diakui. Kalau dia tidak akui itu berarti dia belum belajar agamanya. Atau memang pembohong. Dan pembohong sekaligus juga itu dia penyembah kebohongan yang memang sudah dikaruniakan oleh iblis dalam dirinya. Itu saya ingatkan. Masuk Katolik memang sulit. Kalau mau keluar silakan. Tapi ketika Anda menuduh semena-mena, itulah yang kami harus jawab. Tidak bisa tidak. Soal pembaptisan. Jadi sudah jelas perintah Yesus itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kalau kita tidak mau ya itu urusan kita, tapi dia sudah perintahkan itu mutlak. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu perintah Yesus sendiri.
Itu sudah jelas. Sekarang, teknik, cara, atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu sudah jelas gereja Katolik bukan mengambil parsial dan seterusnya hanya sekedar untuk menurut pendapat, tidak, tetapi menafsirkan dan juga petunjuk tradisi itu sudah melekat. Jadi yang ada baik itu tradisi yang dalam arti perilaku maupun yang dituangkan seperti dalam kitab suci juga itu sudah jelas. Misalnya dalam Didache atau ajaran ke-12 para rasul. Lalu kalau kita tidak mau ikut ini, ya tidak. Kalau itu bukan gereja ke yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik dong. Bukan langsung di bawah Kristus, tetapi hanya di bawah nama Kristus. Nama-nama saja teriak-teriak saja jalan-jalan itu bisa. Itu bisa, tetapi secara formalitas dan resmi faktual itu demikian. Jadi dalam Didache yang di sekitar tahun 70-an ya, sampai sekitar tahun 110 dalam hal bab 7 sudah jelas. Regarding baptism, baptize thus after giving the foregoing instruction. Baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Itu bisa lihat dalam kitab suci juga. Itu di Matius 28:19. Lalu sekarang petunjuknya. In the running water. 1. But, tetapi, if you have no running water, kalau Anda tidak memiliki air yang mengalir, baptize in any other, baptislah dalam yang lain. And if you cannot in cold water, kalau misalnya tidak ada air yang dingin, then in warm water, dalam air yang hangat. But if the one is lacking, air itu juga kurang, pour, tuangkan, the other 3 times on the head, 3 kali di kepala, in the name of the Father and of the Son and of Holy Spirit. Tegas, jelas.